Bagaimana jadinya kalau sekte sesat pemuja iblis mengerikan justru salah cari lawan dan harus berhadapan dengan Babang Don Lee yang hobinya ngegebukin preman? Suasana malam yang mencekam di kota Seoul, karena akhir-akhir ini warga digemparkan dengan berita tentang adanya teror kejam yang dilakukan sekelompok orang-orang yang terorganisir. Mereka bukan berasal dari kalangan gangster ataupun karang taruna. Mereka adalah warga biasa yang berperilaku seperti kerasukan dedemit, terlalu sadis untuk ukuran manusia biasa, menyiksa dan menculik warga secara acak, rutin melakukan ritual-ritual aneh di tempat terbuka. Bahkan pihak Satreskrim pun kehabisan akal untuk mengatasinya. 악마니 마귀니 당신 믿기지 않는 일들이 계속 경찰력은. Lalu diperlihatkan seorang polisi sekaligus makelar yang sedang mengantar kliennya mendatangi sebuah tempat yang menyediakan jasa pengusiran dedemit bernama Holy Night. Tidak seperti penyedia jasa konvensional pada umumnya, jasa ini bergerak di bidang eksorsisme atau pengusiran demit dan perburuan roh jahat yang sudah memenuhi standar internasional. 갑자기 연락이 안 되고 행방불명된 것 같습니다. 이거 분명 뭔가 잘못된 것 같습니다. Si klien pun curhat kalau anaknya menghilang secara misterius beberapa hari yang lalu. Dan kepolisian pun sudah mengerahkan 3 detektif handal untuk melakukan pencarian. Namun bukannya kembali membawa petunjuk, mereka justru malah ditemukan dalam keadaan kritis setelah diserang orang-orang berpenampilan aneh. Selain berburu roh jahat, si bos Holy Night yang bernama Bawo ini juga menjadi sosok yang sangat ditakuti di kalangan para bandit. Karena selain sangar, dia dikenal tak pandang bulu soal urusan bikin orang babak belur. Beliau ini juga punya banyak koneksi dengan orang-orang penting dalam dunia permafiaan, termasuk menjadi backing handal di dunia kepolisian. Karena pekerjaannya yang tidak pernah mengecewakan, si bos selalu mematok ongkos yang tinggi dan meminta para klien untuk melakukan pembayaran terlebih dahulu. Dan setelah si makelar dapat bagiannya, si bos langsung menyuruh kedua asistennya untuk bersiap untuk menemui informan kepercayaan mereka. Ditemani oleh 2 asistennya yaitu Kim sang kameramen dan Sharon sang ahli spiritual, mereka tiba di sebuah klub malam yang dimana dinding luarnya dipenuhi dengan tulisan seperti mantra. Dan sesuai petunjuk dari sang informan, si bos juga mendapati tempat ini dijadikan markas oleh sekte pemuja iblis, termasuk anak si klien yang sebentar lagi akan ditumbalkan.